kita mengawali aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat ya itu semangat pagi. Kalian tepakkan tangan. Semangat pagi, oke? Oke. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk lebih memaksimalkan lagi semangat kalian, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Oke, Ibu minta semuanya berdiri, kita menyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau melihat kesiapan kalian terlebih dahulu. Semuanya sudah bawa buku pelajaran bahasa Indonesia? Sudah. Ballpointnya masih isi semua kan? Masih. Oke, selanjutnya hari ini Ibu lihat semuanya hadir, sehat semua ya? Alhamdulillah. Tapi meskipun hari ini kalian sehat, jangan lupa untuk tetap waspada ya, karena di masa seperti sekarang ini, meskipun pandemi sudah lewat, kita tetap harus jaga diri. Daripada jaga diri, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, ya. Kemudian tetap jaga kebersihan diri dan kebersihan kelas. Alhamdulillah sekali lihat di sini kelas kalian bersih. Mungkin nanti kalian bisa jadi mendapatkan juara kelas terbersih ya. Baiklah anak-anak, kalian masih ingat kan materi kita pada kegiatan pembelajaran sebelumnya? Masih. Apa materinya? Oke. Selama 1 minggu pertemuan kita sebelumnya, kalian masih ingat tidak manfaat debat dalam kehidupan kalian sehari-hari? Kalian sudah menanamkan itu dalam keseharian kalian? Sudah. Oke, bagus sekali. Sebenarnya bukan debatnya ya, kalian jangan sampai salah paham. Kalau misalnya kemarin kalian belajar debat, kemudian di rumah kalian praktek debat bersama orang tua, bukan debatnya yang harus kalian ingat, tapi berpikir kritisnya. Kalian mendapat informasi mungkin dari teman, menyampaikan bahwa si ini kehilangan uang loh, ternyata yang ngambil si ini, seperti itu. Kalian jangan langsung percaya, tapi kalian tanyakan dulu, kamu ada buktinya tidak? Kalau ada buktinya apa? Seperti itu ya, yang dimaksud berpikir kritis itu seperti itu. Bukan debatnya kalian adu omong sama orang, itu tidak, tapi apa yang kalian sampaikan itu harus ada faktanya, harus ada datanya. Seperti itu. Bisa dipahami kan? Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar menyampaikan argumen dalam debat. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pertemuan kali ini kalian akan praktek debat sekali
sekaligus membuat sebuah produk, yaitu video debat. Ya, kelompoknya kemarin sudah dibagi, masih ingat? Siapa tim afirmasi, siapa tim oposisi, masih ingat? Jadi, selanjutnya Ibu akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Minggu lalu KD 3.13, sekarang KD 4.13, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Itu nanti yang akan kalian peroleh ketika kalian praktek debat, ya. Kemudian tujuannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan materi debat menggunakan model pembelajaran PJBL, diharapkan kalian mampu menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan kesimpulan dalam debat. Itu sudah kita laksanakan minggu lalu. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Itu yang akan kita laksanakan hari ini. Baiklah, kita sudah tahu apa yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian nanti ketika prakteknya kalian akan melakukan itu secara berkelompok, ya. Karena pembagian kelompok sudah dilakukan minggu lalu, sekarang Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang harus kalian perhatikan nanti ketika berdebat. Di situ Ibu sudah mengelompokkan 4 tahap yang harus kalian ingat. Mohon maaf itu ada kesalahan ketik. Ini harus nomor 4. Yang pertama tata cara debat, yang kedua etika berdebat, yang ketiga kesalahan dalam debat, yang keempat teknik berbicara dalam debat. Yang pertama tata cara debat. Ibu minta tolong Ista, tolong dibacakan. Tata cara debat, memahami dan menjalani peraturan debat yang telah disepakati bersama, berdasarkan untuk menyampaikan pertanyaan secara profesional, tidak menghina, menguji maupun merendahkan lawan. Ajukan argumen dengan analisis yang kritis, sistematis dan tidak terbata-bata. Kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan dari lawan sebelum menyampaikan gagasan. Batasi argumen yang disampaikan maksimal 3 poin karena adanya keterbatasan waktu. Pahami dengan baik kesalahan dalam berpikir lawan, terutama pada penyelesaian masalahnya. Gagasan yang disajikan harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Buatlah kesimpulan yang menunjukkan pertanyaan final dengan kalimat yang lugas yang langsung menunjukkan ke titik celah lawan. Oke, terima kasih Iska. Ibu ingat, Ibu tegaskan lagi, maaf. Untuk melakukan debat, kalian harus memahami tata cara ini. Tadi yang pertama memahami dan menjalani peraturan debat yang telah disepakati bersama. Dalam debat itu sudah pasti ada peraturan. Nanti yang mengatur secara keseluruhan itu adalah moderator, ya. Jadi nanti selama kalian berdebat, kalian harus mendengarkan arahan dari moderator. Jangan sampai ketika moderator berbicara kalian menimpali, apalagi kalian berdebat dengan tim lawan itu tanpa memandang adanya moderator, itu tidak boleh, ya. Selanjutnya disarankan untuk menyampaikan pertanyaan secara profesional, tidak menghina, menguji maupun merendahkan lawan. Jadi di sini kan kalian sudah saling mengenal, kalian tahu keburukan teman kalian, kalian tahu kekurangan teman kalian, itu jangan dijadikan sebagai bahan debat, ya. Kalian harus profesional. Kalian kembali ke masalahnya apa yang sedang dibahas, itu yang kalian perdebatkan, bukan bukan menyerang kelemahan fisik ataupun kekurangan yang dimiliki lawan, seperti itu, ya. Kemudian ajukan argumen dengan analisis yang kritis, sistematis dan tidak terbata-bata. Kalian ketika berbicara itu harus lancar, harus bisa dipahami oleh lawan bicara.
berbicara seperti itu. Kemudian kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan dari lawan sebelum menyampaikan gagasan. Nanti ketika kalian berdebat itu pasti ada saatnya ketika setiap tim itu menyampaikan gagasannya. Nah, kalian perhatikan apa yang disampaikan, kemudian kalian catat poin-poin yang menurut kalian itu adalah kelemahan lawan, sesuatu yang bisa kalian bantah seperti itu, ya. Kemudian batasi argumen yang disampaikan maksimal 3 poin karena adanya keterbatasan waktu, ya. Jadi to the point, nggak usah panjang kali lebar, tapi langsung apa yang ingin kalian sampaikan, langsung ke intinya. Kemudian pahami dengan baik kesalahan dalam berpikir lawan. Itu yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Cari kelemahannya, cari pernyataan yang menurut kalian bisa dibantah. Gagasan yang disajikan harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalian ketika menyampaikan pendapat pun itu tidak bisa asal menyampaikan. Jadi harus ada data yang sudah kalian cari sebelumnya. Minggu lalu itu sudah minta kalian untuk mencari data-data pendukung, ya. Sudah ada semuanya kan? Baik, selanjutnya buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik selah lawan. Jadi pernyataan kalian itu harus bisa benar-benar membantah, jangan malah memutar-mutar kata yang akhirnya lawan sendiri pun bingung. Seperti itu, ya. Langsung pada intinya, apa yang ingin dibantah dari lawan, bantah pernyataan itu. Paham ya? Oke, selanjutnya etika berdebat. Minta tolong Ferry, tolong bacakan. Etika berdebat. Serius, ketika menyampaikan pertanyaan kepada lawan debat, kamu harus menunjukkan sikap yang serius. Jangan main-main atau berbicara tanpa fakta dan data yang konkret. D. Tidak menilai fisik. Etika berdebat selanjutnya adalah kamu tidak boleh menyerang ataupun menyinggung fisik lawan debat. C. Berbicara berdasarkan data dan fakta. Salah satu cara untuk mematahkan argumentasi lawan debat adalah dengan mengadu argumentasi tersebut dengan data dan fakta. Itu mengapa? Karena harus melakukan riset mendalam sebelum melakukan debat. D. Mengikuti aturan main. Setiap pelaksanaan debat pasti ada aturan main yang telah ditetapkan oleh tim penyelenggara, mulai dari batas bicara, aturan menyanggah lawan debat, hingga tata cara bertanya. Baik, terima kasih Ferry. Itu dia etika berdebat, ya. Kita juga sudah menyinggungnya tadi. Bisa dipahami, ya? Bisa. Oke, selanjutnya yang ketiga, kesalahan dalam berdebat. Itu ada 4 yang harus kalian hindari. Yang pertama, logical fallacy. Logical fallacy itu adalah kesalahan dalam berpikir logis yang berasal dari asumsi-asumsi yang keliru. Intinya kalian tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya, belum pasti. Jangan menyebutkan kalimat-kalimat yang mengandung hoax, ya. Kemudian argumen repetitif, itu argumen yang dibawakan secara berulang-ulang dan terus-menerus sepanjang perdebatan. Jadi ketika kalian berdebat itu kalian tidak boleh mengulang-ulang pernyataan yang sudah kalian sampaikan. Kalau memang kalian sudah menyampaikan intinya, itu saja sudah, tidak perlu diulang-ulang lagi, ya, karena lawan juga pasti sudah paham apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian selanjutnya argumen yang terlalu umum. Menggunakan argumen yang terlalu umum tanpa membuatnya lebih merinci ke argumen-argumen pendukung yang lebih detail akan membuat bangunan argumen kamu sangat lemah. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian mencari membuat sampel atau contoh, itu langsung contoh yang paling nyata, yang paling dekat dengan kalian. Paham ya? Nah, yang paling akhir ini yang biasanya kontroversial, yang paling sering jadi masalah besar itu di sini.
ada dua. Yang pertama teknik mempertahankan usul, kemudian teknik mempertentangkan usul. Di sini kurang lebih sama. Yang pertama itu menyajikan inti, mengemukakan argumentasi, menguraikan hal-hal yang mungkin bertentangan, kemudian menjelaskan hal-hal yang bertentangan itu secara lebih konkret melalui pembuktian data dan fakta. Kemudian seruan untuk bertindak sesuai dengan argumentasi. Nah, itu saja yang harus kalian kuasai nanti ketika berdebat. Harus kalian ingat baik-baik supaya debat kalian itu berjalan dengan lancar. Bisa dipahami ya? Nah, setelah kalian menyimak tadi, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Baiklah, karena kalian semua sudah paham, sekarang Ibu minta kalian berkumpul dalam kelompok. Kita akan bagi LKPD, kemudian kalian mulai menyusun, merencanakan proyek kita bersama. Ya. Sudah siap semua ya? Siap. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Untuk moderator nanti juga ada sendiri. Silakan kalian buka LKPD-nya di situ. Halaman pertama itu kerangka berpikir. Halaman kedua. Untuk lembar pertama itu kompetensi inti kompetensi dasar tadi sudah disampaikan ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita juga tadi sudah disampaikan. Selanjutnya halaman ketiga kerangka berpikir. Silakan kalian tulis di situ rangkum data-data yang sudah kalian dapatkan selama 1 minggu kemarin. Ya. Silakan ditulis baik-baik, datanya sudah ada semua kan? Oke, silakan Ibu minta tulis itu satu kelompok satu. Silakan dituliskan di situ. Itu nanti akan kalian gunakan untuk memberikan pernyataan ketika debat, ya. Pernyataan yang akan kalian gunakan untuk menyerang lawan. Jadi cari data-data yang terkuat. Untuk moderator, khusus moderator nanti kamu itu mencari data keduanya. Jadi kalau afirmasi oposisi itu masing-masing satu, tapi untuk moderator itu dua-duanya. Moderator harus bisa menguasai keduanya. Iya, masuk ke saat. Oke. Tadi dia ditulis. Jadi disimpulkan aja. Iya, disimpulkan karena ini udah masuk. Iya, caranya. Benar ya. Sudah semua ya? Sudah yakin itu semua yang akan jadi senjata kalian nanti ketika debat? Oke, selanjutnya karena kita akan membuat sebuah produk dalam bentuk video, otomatis kalian kan harus mempersiapkan dulu apa yang kalian perlukan dalam pembuatan video nanti. Karena di sini sudah ada Catherine, Ibu minta Catherine sekalian yang memimpin teman-temannya untuk membahas keperluan apa saja yang dibutuhkan ketika debat. Selain itu juga nanti kan ada pengambilan video nih. Kalian mau mengambil videonya oleh salah satu dari kalian atau kalian pinjam teman kalian dari kelas lain. Minta tolong teman untuk memvideokan ya. Jadi berarti kalian semua yang di sini terlibat dalam video itu ya. Sekarang kita bisa langsung ini. Teman
teman-teman, kita ini kan mau buat video. Peralatannya apa aja ya yang kita perlukan? Silahkan kalau ada teman-teman ada masukan. Kamera, Ya, terus tripod, biar tapi tripod, ada nggak ya tripod? ada. Bisa menjadi Bawa ya? Bawa. Oke, bagus. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Teman buat video. ya tadi kan udah ada pinjam dari kelas lain. Oh iya. Oke, berarti nanti yang videokan kalian itu dari kelas lain yang sudah tahu siapa orangnya tuh. Ya. Ya. Berikutnya apa lagi? Mungkin itu lagi. Udah sih kalau dulu. Terus nanti kan kalian bikin produk, itu videonya kira-kira yang ada dalam video itu kan nggak cuma isinya kalian berdebat kan, pasti ada awalan, inti sama akhir. Untuk awalannya itu seperti apa, kemudian untuk intinya kan ketika kalian buat, kemudian akhirnya kalian membuat. Untuk awalnya bisa dibuat pembukaan ini. Bisa. Pembukaannya tinggal memilih saja. Mungkin menyampaikan salam. Salam perkenalan diri. Untuk salamnya nanti itu moderator atau tulisan, maunya bentuknya apa? Moderator. Ini moderatornya ngomong. Ya perkenalan sama Itu isinya. ya, sama perkenalan tim masing-masing kan juga pasti ada. Terus untuk akhirannya, penutupnya, Mungkin bisa kesimpulan. ya dibuat kesimpulannya dari semua dari awal sampai akhir. Siapa yang melakukan? Moderator. Moderator. Terus ini kan video, di videonya itu kalian mau kasih apa? Mungkin tulisan-tulisan seperti itu. Iya, itu ada yang kita mau di videonya. Kalau bisa dikasih. Dikasih editan videonya diedit. Ya, teksnya itu apa? Kalian mau teksnya itu apa untuk menutup video? Mungkin mana? Mana? Kesimpulan dari sini. Biasanya kalau kalian nonton itu di bagian akhir kok. Oh, masih itu. Nama-nama pemeran yang terlibat di dalamnya, termasuk yang di balik layar nanti juga harus kalian dicantumkan namanya, ya. Oke, cukup itu saja. Ya, betul. Terima kasih sudah membantu memimpin. Selanjutnya kita akan menentukan waktunya. Kita akan menentukan waktunya kapan, kemudian berapa lama kalian akan membuat video tersebut. Kalau dibuat sekarang juga bisa? Bisa. Untuk waktunya 40 menit. Bisa nggak? Bisa. Bisa. 40 Bisa. menit itu sudah termasuk editing. Bisa nggak? Bisa. 40 menit sudah sama editing. Sudah matang. Bisa nggak? Bisa Bisa. Bisa. Oke, berarti kita sepakati kita akan membuat video sekarang juga dalam waktu 40 menit itu sudah sekaligus dengan editing. Oke, untuk posisinya bagaimana? Seperti itu. Posisinya seperti ini. Ya. Jadi ini tim Afirmasi. tim oposisi. Moderator. Sudah siap semuanya? Oke, kalau begitu silakan mempersiapkan diri. Kita akan mulai pembuatan video. Oh iya, tadi katanya mau minta tolong teman dari luar. Silakan satu orang untuk memanggil anaknya. Siapa bisa? Pastikan dulu izin sama guru. Kalau ada guru di kelas, izin sama gurunya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
dirasa sangat penting untuk dipahami oleh kita sebagai pelajar, yaitu pentingnya media sosial di era milenial. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Katrina Arini sebagai moderator, dan saya bersama dua tim di sini, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Kepada tim afirmasi, saya perkenalkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim afirmasi. Saya Dina Nurislami, saya Dina Marawi, saya Bibi Lestari. Saya Riki Chandra, saya Ferry Ferdiansa. Tim afirmasi, Positifnya ada. ada. Terima kasih. Baik, terima kasih tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan untuk tim oposisi memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai berproses membuat video. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Nanti kita bersama-sama mengoreksi, kemudian saling memberikan masukan baiknya seperti apa. Ya. Baik, menarik sekali pertanyaan dari tim oposisi. Bagaimana tim afirmasi? Apakah kalian bisa menggali yang efisien itu lebih efektif? Tentu saja, efisien itu tidak terbatas hanya pada waktu, pada biaya saja, tetapi pada waktu juga. Melalui media sosial, kita dapat menghadirkan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak terbatas pada lokasi masing-masing anak. Guru sebagai sumber informasi dapat memberikan informasi dari tempat yang jauh. Tidak perlu pergi ke suatu tempat dan menghabiskan banyak waktu. Karena itu juga Jadi pasti ini ya, menurut tim afirmasi yang efektif itu yang akhir. bagaimana? Baik, menarik sekali. Itu tadi videonya yang sudah kita ambil bersama. Mungkin nanti ketika pembuatan videonya kan kita pasti ada editing kan. Ya. Nanti yang mau bertugas jadi editing siapa? Edi. Tinggal Tidak. Ilham juga gitu. Oke. Untuk editor nanti Ilham ya. Mungkin sebelum tugasnya langsung diserahkan ke Ilham, dari teman-teman ada masukan. Saya Ya. bagaimana Pak untuk perkenalannya, bagaimana moderatornya di depan aja. Moderatornya di depan. Di depan kamera aja. Oh, Kalau di jadi- belakang kan nggak kelihatan. Jadi nanti untuk awalannya itu di depan, berarti kita tes ulang untuk perkenalan. Ya. Bagaimana, siap kan, Green? Oke, nanti kita tes ulang untuk perkenalan, nanti diedit langsung oleh Nah, oke, selanjutnya mungkin untuk tampilannya bagaimana? Pencahayaannya kurang. Berarti perlu diterangin ya? Ya. Bisa kan Ilham? Bisa. Oke, mungkin ada masukan lain? Perlu teks tambahan nggak? Mungkin dalam video ada teksnya seperti itu. Perlu nggak? Perlu. Berarti nanti apa yang disampaikan itu dibuat teks seperti itu. Ya. Kemudian untuk penutupnya nanti seperti kesepakatan kita awal saja. Ya. Bagaimana? Jadi penutupnya itu cukup dengan nama-nama kita semua yang terlibat di sini saja. Ya. Dan kesimpulannya. Kesimpulan. Berarti kan kesimpulan dulu baru nama-nama orang. Oke, seperti itu sepakat ya. Sepakat. Oke, kemudian setelah ini Ilham langsung
bekerja, yang lain bisa saling bergantian untuk memberi masukan. Dari teman kalian tadi yang sebagai editor sudah menyampaikan itu bahwa video yang dieditnya sudah selesai. Sekarang mari kita saksikan presentasi dari editor yang akan memperlihatkan hasil dari video debat kita tadi. Kemudian nanti jika ada yang salah atau mungkin mau memberikan masukan, silakan. Video yang kita saya edit, jika ada kekurangan bisa dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala nama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan segala taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di sini untuk membahas sebuah mosi yang dirasa penting untuk dibahas oleh kita sebagai seorang pelajar, yaitu pentingnya media sosial di era milenial. Demikian video dari saya, jika ada kekurangan bisa dibicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau kasih masukan bisa disampaikan. Silakan Ferry. Untuk penulisan namanya Penulisan ada yang namanya. salah. Nama Ferry salah. Salah, harusnya menggunakan tulisan. Ini kan Oh iya, nama depannya Ferry itu pakai V bukan F ya. Ferry Ferdiansa pakai V semua. Itu lagi bu satu. Iya. Kayak Oh iya. RIKY. Iya. Yang lain? Yang lain betul semua. Oke, kemudian tadi koreksi penulisan. Selanjutnya untuk videonya bagaimana? Secara keseluruhan. Tadi kan di awal kita mau ngasih pembukaan yang moderator sendiri ya, tapi belum sempat tag ulang. ya. Kemudian untuk tampilannya, kejernihannya, suaranya bagaimana? Ya, suara orang. Kurang keras. Ya, Nama saya nggak ada. Kartolina? Iya. Oh yang moderatornya belum dimasukkan? Iya bu. Lupa. Banyak. Editornya agak tergesa-gesa tadi ya, nanti bisa dibetulkan lagi ya. Ya bu. Oke, selain keren ada lagi nggak? Tidak ada. namanya. Oke, itu udah ya. Itu saja masukannya. Enggak. Oke, untuk video ini Ibu anggap ini masih perlu perbaikan ya. Nanti silakan editor minta bantuan teman-temannya, minta bantuan lagi, minta masukan lagi tidak masalah. Tapi ini nanti diselesaikan di rumah ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah cukup sampai di sini. Sekali lagi, Ibu ingatkan karena dua pertemuan ini kita sudah belajar tentang debat. Ibu harap kalian memahami dengan baik apa itu esensi debat ya, bukan tentang debatnya tapi tentang cara berpikirnya, berpikir kritis. Kita harus menanamkan dalam diri kita untuk berpikir kritis, bukan untuk berdebat dengan seseorang, melainkan untuk dapat berbicara sesuai dengan fakta seperti itu ya. Kemudian untuk videonya nanti Ibu harap pertemuan selanjutnya sudah lebih baik ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi yang baru. Silakan dipersiapkan dengan baik. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu.
Sebelum mengakhiri aktivitas pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, demikian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.